Oke, selamat sore semuanya. Sekali lagi selamat sore. Shalom. Dan teman-teman yang di rumah yang lagi online secara hybrid, welcome semuanya, selamat bergabung. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada dan saat apapun kita yang lakukan sekarang, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Dan kita percaya bahwa kita dapat merasakan dari Tuhan yang nyata. Yuk sama-sama kita buah hati kita buka hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita mau diam di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang di sore hari ini Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan menyembah dan memuji-Mu Yesus. Untuk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami menaikkan satu pujian. Menaikkan pujian dengan hati kami. Menaikkan penyembahan kami dengan hati Tuhan. Biar kami dapat merasakan hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Nyatalah Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Di tempat ini maupun di tempat masing-masing Tuhan. Di rumah teman-teman yang masing-masing yang lagi ikut secara hybrid Bapak. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Bila yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang lagi punya masalah Tuhan, di COVID-19 yang baik Bapak. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya Allah yang Engkau Yesus Tuhan kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa hati kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati, kami rindu mendengar ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari teman-teman yang ada di rumah, yang di sini, katakan dengan hati, kata-kata penuhi kami, penuhi hati, katakan dengan kasih-Mu, dengan kasih. Rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat, oh Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Teman-teman yang di sini maupun yang di rumah katakan, ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Katakan lebih keras lagi. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Katakan awake. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Katakan, ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Mari kita bertepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau sangat baik dalam hidup kami, Bapa. Sama-sama katakan, ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Sama-sama katakan, oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Katakan, ku puji. Mana suaranya? Selamanya nyanyian bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Mari kita berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sudah capek? Sudah capek? Tidak ada kata capek, amin. Masih ingin memuji Tuhan? Come on. Sama-sama ya, katakan. Tiada taranya, come on. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, tak tergantikan.
lompat yuk. Sama-sama katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita angkat tangan di atas kepala kita, teman-teman. Go on. Katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Biarlah musik memuji Tuhan. Haleluya. Selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Haleluya. Ada haleluya, amin. Dahsyat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya suka sekali dengan teman-teman. Saya senang sekali dan bangga teman-teman yang sudah datang tempat ini dengan kondisi yang seperti ini. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan tetap kita sama-sama, kita masih harus taat dengan prokes yang ada. Dan kita juga berdoa untuk negara kita juga yang lagi mengalami pandemi ini. Biarlah Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada hati di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku
rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Oh, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempatku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah ajar kami Tuhan untuk mengerti, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan Engkau dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk kami diam dalam hadirat-Mu yang nyata. Dan saatnya Tuhan, kiranya Kau urapi setiap hati kami, Kau urapi hati kami, Kau urapi pikiran kami, telinga kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar, biar apa yang kami terima Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Kau Adi yang sedang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini hidup dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, kami berikan pada Kau Adi. Selamat sore, apakah suara saya jelas? Oke ya. Yang di onsite sama yang Zoom, apakah sudah oke suaranya? Oke, sebentar. Oke, sudah jempol ya. Terima kasih, Youthers. Hari ini saya terakhir memanggil teman-teman ini dengan sebutan Youthers, ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk tim umum. Hari ini kita dilayani PAW oleh tim umum Bridge Palace, karena waktu lalu kita ini bertukar panggung, anak-anak youth yang melayani di ibadah umum. Terima kasih Kak Dwi dan tim. Lalu, saya juga minta maaf, hari ini saya berhalangan hadir. Saya berencana pengen banget hadir, tapi berhalangan. Dan hari ini saya membawakan 2 agenda. Yang pertama adalah sharing firman ini, makanya saya tidak terlalu lama. Kemudian nanti pada waktu pengumuman, saya akan mengumumkan sesuatu hal yang baru untuk youth kita. Nah, oke. Kita mulai materi ya, saya minta PowerPoint-nya. Bisa disiapkan tim multimedia, review singkat ya. Tahun ini youth kita ini mengambil tema bridge, ya, membangun sebuah jembatan. Nah, 3 bulan pertama kita belajar mengenai membangun jembatan to heaven, bridge to heaven, membangun jembatan kepada Tuhan. Goal kita apa? Kita pengen semua anak youthers ini punya hubungan dengan Tuhan. Dasar hubungannya juga diletakkan, dikalibrasi dengan sesuatu yang baru ya. Ya bukan sesuatu yang baru, tapi dikalibrasi ulang. Seperti pada bulan Januari kemarin kita belajar bahwa Yesus sendiri itu menyediakan akses buat kita untuk sampai kepada Dia. Perbuatan manusia nggak cukup, nggak mampu untuk sampai ke sana. Sehingga Tuhan sendiri berinisiatif untuk membuka jalan, Dia mati di kayu salib, sehingga kita semua itu mempunyai akses untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, pada bulan yang kedua, ini sambungannya, tetap dengan tema Bridge to Heaven, terus ngapain setelah Tuhan bikin akses ini? Apa yang kita harus lakukan setelah Tuhan membukakan jalan, setelah Dia membuka hati, setelah Dia mati di kayu salib? What should we do ya? Next slide. Ini yang Tuhan inginkan buat kita, yaitu to be follower. Ya, Tuhan mau kita itu menjadi follower-nya Tuhan. Follower di sini kalau kita lihat kata-katanya tidak seperti di Instagram ya. Kalau kita sering lah hari-hari ini kata-kata follower, follow, unfollow ini sangat-sangat populer. Bahkan follower ini jadi sesuatu yang berharga ya kalau di kalangan para selebgram di Instagram tuh ya. Semakin banyak follower bisa di-endorse. Tapi kata-kata follower yang di Instagram itu berbeda dengan yang dimaksud di sini. Kalau yang di Instagram itu setiap orang yang follow belum tentu dia itu followernya orang itu. Bisa jadi dia hanya suka aja sama orang itu, terus atau teman, sekedar teman, atau sekedar kenal, atau ya pernah kenalan gitu ya, atau berada di satu komunitas lalu di follow.
Ada juga yang follow karena mungkin kontennya menarik atau dapat informasi-informasi lebih. Bahkan ada yang follow karena haters juga. Jadi yang follow itu belum tentu friend ya, bisa juga haters. Haters juga bisa follow karena mungkin dia suka karena kontennya orang ini mencekno, terus dia suka komen, suka beradu, mungkin suka argumen, dia follow. Nah, kalau yang kita maksud di sini, follower itu berbeda dengan yang di Instagram. Nggak sama. Slide selanjutnya. Ada dua kata ya, orang yang bisa follow ini. Jadi, fans. Ya, definisinya berbeda. Fan ini juga bisa follow. Nah, Tuhan Yesus itu tidak mau kita itu sekedar menjadi seorang fan saja. Tapi Tuhan Yesus mau kita tuh menjadi seorang follower. Kita lihat definisinya, ini bukan definisi Alkitab. Kita bisa lihat ini di Google. Sangat umum. Tetapi definisi ini sangat menjelaskan sekali. Walaupun bukan terjemahan Ibrani atau macam-macam, tapi ini sudah cukup untuk membuat kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, enthusiastic devote. As a spectator, melihat toh. Kalau a fan itu suka ya melihat, memperhatikan. Atau yang kedua, admire atau enthusiast. Nah, itu fan. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita ini seperti hanya sebatas fan. Suka saja sama Tuhan. Dia tahulah Tuhan itu baik, tahu gitu ya. Tuhan Yesus ini Tuhan yang benar, ya tahu. Tapi dia mau kita ini jadi a follower. Apa definisinya follower? Seperti saya katakan tadi, bukan terjemahan Ibrani ini, tapi ini sederhana. Dari internet ada. Definisinya apa nih? Yang nomor 1. Slide selanjutnya tadi ya. Saya langsung yang B aja, gampang artinya. One that follows the opinions or teachings of another. Ya, mengikuti opini dan teachingnya. Mengikuti opini dan teachingnya Tuhan. One that imitates another. Bagus ya. Follower ini sebetulnya artinya ini. Kan tidak bisa ini diterapkan di followernya Instagram, berbeda. Tetapi dengan hubungan dengan Tuhan ini bisa diterapkan. Imitates another. Ya, meniru, jiplak cara hidupnya Tuhan. Jiplak pengajarannya Tuhan. Mengikuti pengajaran Tuhan. Nah, yang bawah lagi ya, bagus lagi nih. One that chases, mengejar Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan. Kamu itu pengikut atau penggemar? Saya ini pengikut atau penggemar ya. Youters ini sudah menjadi pengikut atau sekedar penggemar. Yang dimaksud di sini ya bukan sekedar ini ya, bukan sekedar mungkin Youters ini rajin banget ya, ibadah tak pernah bolong. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Bukan sekedar itu. Kita tidak bicara mengenai itu. Atau semua atributnya Kristen, tatonya Kristen, salib ya, bajunya tulisannya rohani semua. Apakah itu ya? Kita sedang bicarakan menjadi seorang pengikut itu, apakah atribut-atribut kita tuh harus Kristen? Ya. Atau selalu ikut KKR, seminar rohani, selalu ikut. Apakah menjadi seorang follower itu seperti itu? Atau lulusan Alkitab, apakah seorang follower itu seperti itu juga? Atau hafal semua ayat Alkitab? Agak gema lagi nih. Atau selalu posting-posting yang rohani? Apakah seorang follower itu seperti itu ya? Apakah sebatas itu yang Tuhan mau? Ataukah semua keluarganya ini sudah dengan status Kristen? Mari kita buka Matius 7 ayat 21. Saya sudah tuliskan di sini, buat yang tidak siap Alkitabnya, ready, tinggal dibaca. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7:22,
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Unik. Tapi sudah dituliskan di Alkitab ini agar kita ini semua aware. Tuhan Yesus sudah menuliskan kisah ini agar kita itu tahu bahwa menjadi pengikut ya gak sekedar ini. Bukan ini yang Tuhan mau. Ya, padahal orang ini bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama. Bukan sekedar itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi follower-nya Tuhan. Ternyata jenis orang seperti ini bisa ditolak Tuhan juga. Jadi, youthers, misal kalau sudah pelayanan, jangan terkecoh dengan pelayanannya. Bukan berarti semua pelayan Tuhan yang melayani itu seorang follower. Lanjut. Sudah berkomitmen atau belum? Kita baca sebuah kisah Yohanes 3 ayat 2. Yohanes 3 ayat 2 ini bercerita tentang Nikodemus. Dia seorang ahli Farisi yang duduk di badan Sanhedrin. Artinya dia sangat-sangat terkenal, pasti luar biasa keagamaannya, tata cara beribadahnya luar biasa. Orang-orang seperti ini sangat terpandang dan dia sangat bangga dengan statusnya. Nikodemus pastilah orang yang ibadahnya ini luar biasa. Dia juga berpuasa lah gitu ya, hafal Alkitab, macam-macam, dididik dengan cara yang sangat-sangat rohani. Suatu saat dia datang kepada Tuhan malam-malam. Dikatakan di sini, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ditulis kami, mungkin dia datang sama temannya atau apa, saya tidak tahu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus tahu bahwa Tuhan Yesus ini sudah ada kayak sense gitu ya. Ini the real God, gitu. Tuhan Yesus. Engkau ini beda Tuhan. Engkau ini diutus oleh Allah, engkau beda. Tapi Nikodemus bertanya sama Tuhan, lalu Tuhan menjawab, kira-kira kayak gini, kau harus dilahirkan kembali, Nikodemus. Loh, masa aku harus dilahirkan kembali? Bagaimana caranya Tuhan? Ya, bukan lahir dari kandungan sekali lagi yang Tuhan mau. Tetapi suatu perubahan dalam hidup Nikodemus. Sebuah perubahan hidup yang besar. Nah, kadang-kadang kita menjadi follower-nya Tuhan ini, hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, harus rela untuk dirubah banyak hal, bukan hanya sedikit. Beberapa orang mungkin pilih-pilih ya kalau itu sih aku gak apa-apa lah, sing ini aku gak mau. Kalau yang sing kayak gini, aku gak apa-apa berubah. Tapi sing ini aku sih belum bisa. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus adalah harus dilahirkan baru, jadi baru, berubah total. Buat para youthers yang masih muda, kalau hari ini kita cek sama-sama hati kita, memutuskan untuk berkomitmen, waduh Tuhan, aku mau komitmen lebih lagi Tuhan. Maka para youthers ini siap-siap untuk dirubah hidupnya oleh Tuhan. Tetaplah bertahan, gitu ya, jadi follower. Ya, kehidupan ke depan itu gak pasti, banyak hal ujian, banyak hal yang kita itu bisa dibentuk oleh Tuhan, karakter kita, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi lewat konklusinya. Sebuah perubahan dan dilahirkan baru itu seperti apa.
Nah, lanjut. Tanda lama ini, cepat sekali nih temanya hari ini ya. Sekedar tahu atau intim. Nah, Matius 15 ayat 8 berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bisa loh orang itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya ada di situ. Appearance-nya aja kayak aneh luar biasa gitu ya. Nah, seringkali penggemar itu salah mengartikan tentang arti sebuah kesetiaan. Rajin ke gereja, ya, itu menjadi ukuran sebuah kesetiaan. Padahal Tuhan itu maunya lebih daripada itu. Bukan sekedar liturgi, bukan sekedar apa yang kita lakukan, doing gitu ya. Tetapi start from the heart, gitu ya. Tuhan tidak mau kita itu sekedar melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Kita tahu di firman, sing baik itu kayak gini. Yang baik itu kayak gini. Ini aku gak ke gereja, ini gak api ya. Nah, ya mestinya sih memang ke gereja. Terus ke gereja. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bukan karena sebuah kerinduan. Bukan karena sebuah pengenalan akan Tuhan. Bukan karena sebuah rasa ucapan syukur. Tapi karena sebatas pengetahuan dan mungkin tidak mau terintimidasi. Bukan sekedar tahu seperti itu, tetapi yang Tuhan inginkan menjadi seorang follower itu adalah sebuah keintiman bersama Tuhan. Slide berikutnya itu salah, kita lewat slide berikutnya lagi, Lukas 7:36-50. Nah, itu. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Kisah apa ini? Lukas 7:36-50. Ada seorang Farisi lagi mengundang Yesus makan-makan di rumahnya. Kemudian ada seorang wanita, Maria namanya, tiba-tiba menangis dan menyeka kaki Yesus dengan air matanya, dengan rambutnya, dengan minyak yang dia bawa. Lalu si orang Farisi itu dalam ngomong gitu loh, itu kan orang berdosa ya. Kenapa Tuhan Yesus menerima dia? Nah, lalu Tuhan Yesus kasih dia perumpamaan. Kalau ada seorang berhutang, yang satu hutang 50 dinar, kalau zaman sekarang ya, 50 Bitcoin. Yang satu hutangnya 500 Bitcoin. Waduh, ini nilainya besar banget ya. Terus kemudian dihapuskan. Mana yang lebih mengasihi? Lalu orang itu jawab, wah yang hutangnya dihapuskan 500 Tuhan. Wah, oke. Pasti, ya kalau kita ini, saya ini umur sudah 40, bahasanya kalau bahasa pedagang itu kamsia soro ini, ya, yang 500 lebih daripada yang 50. Yang 500 utangnya ini lebih banyak, kamsia nemen. Sangat thank you. Wis iling ini. Seolah-olah inget Tuhan. Inget diampuni. Iling utang budi. Ya, seperti itu. Nah, kita tahu ya kalau dari pelajaran yang bulan lalu bahwa apa yang manusia buat itu tidak cukup buat bayar dosa. Lahir sudah berdosa. Mau berbuat baik segimanapun tidak akan mampu tebus. Bagaimana caranya mampu tebus? Hanya Tuhan yang bayar. Dihapuskanlah utang kita, kita baru mampu. Betapa banyak dosanya kita. Seolah-olah gini, kita mau berbuat baik sebanyak apapun, tidak mampu untuk menebus dosa kita. Tidak mampu untuk menyelamatkan hidup kita. Hanya dengan pengampunan dosa, dihilangkan utangnya, barulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman Youters ini tahu bahwa hidupmu itu tidak layak, dan kau diampuni Tuhan, dilayakkan Tuhan, sehingga bisa bertemu dengan Tuhan, harusnya kau sangat mengasihi Tuhan. Karena tidak ada jalan lain selain diampuni Tuhan, dibukakan akses oleh Tuhan. Dan sekarang giliran kita untuk follow Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bukan sekedar mau kita ini liturgis, ya, dengan tata cara, tapi Tuhan mau kita itu seperti wanita ini, ya, dengan hati tahu karena kebaikan Tuhanlah maka kita melakukan ibadah kita. Karena kita sudah diberkati, maka kita memberi.
bukan memberi agar kita diberkati. Oh, aku tak ngasih gereja sing akeh. Aku tak ngasih nyumbang sing akeh. Ini buat para youthers yang sekarang sudah mulai bekerja. Aku mau kaya ini, aku harus banyak memberi. Oh, bukan. Ya, Tuhan memberkatimu dalam pekerjaan. Dari hasil berkatmu itulah yang kau berikan untuk ucapan syukur. Bukan memberi untuk diberkati. Karena pemberian Tuhan sudah sangat jauh lebih besar. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Gitu. Nah, ada sebuah lagu yang bagus ya. Saya ingat ini waktu dulu kuliah nih. Bagus katanya. I want to be like Mary, who find the better path. I want to be like John, who laid his hand upon your heart. We are not content to worship from afar. Draw us near to your heart, oh God. I want to be like Mary, who found a better path. I want to be like John, who laid his hand upon your heart. We are not content to worship from afar. Draw us near to your heart, oh God. Tuhan panggil kita sebagai follower itu apa? Untuk berada dekat dengan Tuhan. To be His follower. Ya. Pelayanan pertama kita itu bukan yang lain, tapi pelayanan kita itu kepada Tuhan. Untuk menjalankan kehendak Bapa. Seperti Maria, dari lagu ini dikatakan, she found the better part. Ya. Bagian yang terbaik dia sudah pilih. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mendengarkan kehendak Tuhan. Nah, terakhir, kesimpulan dan aplikasi. Saya menutup dengan sebuah ayat ini. Dari Lukas 9 ayat 23. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, ya, follower ya. Ternyata Tuhan Yesus itu juga mau di-follow. Setelah ibadah ini jangan lupa follow Tuhan Yesus. Jadi followernya ya. You must give up your own way. Take up your cross daily and follow me. Menyangkal dan mengikut salib setiap hari. Jadi buat para youthers, apa sekarang yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah buka aksesnya? Kesimpulannya, jadilah his follower. Follow dia. Ya. Terus jadi followernya Tuhan gimana? You must give your own way. Dalam kehidupan kita, para youthers, apalagi youthers ini muda, pasti banyak dibentuk. Tuhan mau youthers ini menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup kita ini ada dua keinginan. Yang satu, keinginan kita, ini dibuai oleh daging. Waktu dari lahir ini sudah ada berbagai macam keinginan yang mau dipuaskan, ya. Berlawanan dengan kehendak Bapa. Dikatakan di sini, take up your cross daily, setiap hari. Mungkin ya, setiap hari kita itu bisa dihadapkan dengan keinginan kita dan keinginan Bapa. Contoh simpel misalnya, ya, apa daging kita ini ya, pengen males lah ya, daging kita ini maunya males saja, ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa buat rajin, males. Daging kita ini narik kita untuk malas. Maka apa yang firman Tuhan ajarkan, take up your cross. Ya, you must give your own way. Your own way yang mana? Malas tadi. Kamu harus menyerahkan ini malas. Lalu menyangkal diri. Wah, Tuhan senang nih kita ini rajin. Aku tak jadi rajin ya. Bukan berarti teman-teman ini harus terintimidasi ya. Udah oleh lah turu-turu. Ya oleh lah. Ada waktunya ya. Ada waktunya istirahat. Ya.
ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat ya. Itu kan sudah diajarkan ya. 6 days we are working, hari ke-7 kita istirahat. Ya pasti itu semua ada waktu. Jangan tidak istirahat sama sekali ya. Atau kita ingin ya dipuaskan ya. Pengen kaya ini ya, semua orang pengen kaya. Padahal firman Tuhan bilang kalau kau punya keinginan kaya, jauhkanlah niatmu itu ya. Waduh, nyangkal kita gak usah kaya. Yang Tuhan mau apa? Oh, Tuhan mau itu kita berserah sama Tuhan. Firman Tuhan ajarkan ya, bersyukur dengan yang punya bagian. Berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Bersyukur buat bagian kita. Orang lain lebih enak ya, Tuhan menggerutu kita. Ya, itu daging kita. Lalu Tuhan mau apa? Oh, menyangkal. Tiap hari menyangkal. Aduh, janganlah menggerutu lah. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Orang lain punya bagiannya sendiri. Aku terima lah, ini kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Ya, aku terima. Nah, itulah yang para Youters, ini contoh ya. Tidak bisa cover semua contoh buat teman-teman ya. Atau yang wis aku malas belajar lah, yang masih sekolah-sekolah ya. Wis mending tuku lah ijazah. Ya, ini contoh-contoh aja. Tapi Tuhan mau kita itu belajar ya. Maka kita ini belajar take up your cross daily, setiap hari. Peperangan antara daging kita dan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan kita mau ketika kita menjadi follower Tuhan. Amin. Para Youters, seperti saya katakan tadi, hari ini saya memanggil Youters untuk terakhir kalinya. Nanti pada waktu pengumuman, saya akan jelaskan kenapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pimpin kami, agar kami ini jadi follower-Mu. Kami tahu dan kami mau Tuhan, untuk jadi follower-Mu. Intim dengan Engkau, melayani Engkau Tuhan, secara pribadi dan intim Tuhan. Melayani Engkau, melayani kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk peka Tuhan, agar kami bisa menyangkal diri kami. Mana yang Kau mau buat kami setiap hari Tuhan. Agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Agar kami sampai kepada tujuan kami, dan ketika Engkau datang Tuhan, Engkau menerima kami sebagai anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan. Berkati semua anak Tuhan yang hadir di sana, beri kesehatan, beri pelindungan, dan juga yang online. Dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berdoa, saya undang pemain musik atau pembawa pengumuman untuk maju ke depan. Untuk hari ini boleh langsung pengumuman kalau mau, karena switching sound systemnya lumayan rumit. Oke. Hai guys. Oke, pengumuman pertama persembahan, ada amplop-amplop itu guys di kursi-kursi. Kalian bisa masukin persembahan kalian dalam situ, atau enggak kalau mau praktis itu ada QR-nya. Nah, ini ada persepuluhan, perpuluhan dan persembahan. Terus ibadah youth minggu depan kita ada cell group. Jadi jangan lupa datang, ajak teman-teman kalian, ajak Koko, Titi, Meme, enggak apa-apa. Ajak datang aja. Terus terakhir buat kita hari ini, kita terakhir jadi Youters ya guys. Oke, oper balik ke Ko Adi buat announcement nama. Thank you. Halo, sorry balik lagi ya. Saya jelaskan ya, saya minta slide-nya. Saya slide-nya kurang ini, sederhana ini, cepet-cepetan tak bikin kemarin malam. Ya. Nominasi brand new name untuk Youth and Pro X Rich Palace 2022. Ya. Ini kita waktu lalu, awal-awal Februari itu, Januari atau Februari ya, saya lupa ya, bikin sayembara nama. Youth kita mau ganti nama dong, kita mau punya identitas baru, agar kita ini semangat untuk tahun-tahun ke depan. Boleh dong untuk memperbarui diri ya, rebranding gitu ya. Nah, kemudian beberapa nama masuk. Ada 9 nama saya terima. Oke. Hari ini kita terakhir Youters karena kita mau ganti nama ini, agar setelah ini kita panggilnya bukan Youters lagi, dan nanti di slide apa itu namanya?
PowerPoint, pengumuman dan lain-lain itu nanti ganti ya. Saya titip Stefanus sama Yona nanti kalau bikin pengumuman diganti nanti namanya, mulai bulan Maret aja. Nah, 9 nama yang masuk akan saya sebutkan, bukan slide selanjutnya, tunggu ya. Ada HFC Youth Agents, itu yang nama yang pertama ya, HFC Youth Agents. Nama yang kedua masuk ada Aero Generation. Nama yang ketiga ada Happy Crash Generation. Kemudian ada Teens Community. Ada Awake, ada New Creation, ada Youth Power, ada Stride, dan ada Oxygen. Jadi ada 9 nama dari yang masuk untuk ikut lomba ini ya. Nah, nominasi pemenangnya, ya ini baru nominasi ya, belum pemenangnya ya. Nominasinya, belum juara utamanya maksudnya. Next slide, nominasi yang masuk. Dari mana nominasinya? Kita mempunyai 3 poin. Jurinya saya, Dr. Esa, dan Pak Safir, gembala kita. Poin yang pertama dinilai dari kreativitas. Poin yang kedua, relevansi. Relevan nggak ya? Gitu. Poin yang ketiga, maknanya. Nah, ini Stride. Nominasi pertama. Ini kayak Grammy Award. Stride. Karya Bram. Kata-kata Bram gini. Kita growing slowly. Ini saya tulis sesuai bahasa aslinya ya. Bahasa anak-anak muda ini. With decisive step in a specific direction or goal. Dengan tuntutan Roh Kudus pastinya. Kadang kita mau grow, cepat tapi terlalu gerasa-gerusu, akhirnya burn out. Many people got hurt. Progression, not perfection. Ya, saya tulis aja enggak apa-apa ini ya. Keren ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ya, ini kayak anak muda ini. Nominasi kedua. Aero Generation. Karya Jamie Lesmana. Mazmur 127 ayat 4. Karena kita adalah anak panah dan Tuhan adalah pahlawan, pusat sumber hidup kita. Kita adalah generasi anak panah dan di tangan sang pahlawan, hidup kita akan tepat sasaran, gak hamartia, gak melenceng. Di tempat ini kita akan ditempa untuk jadi anak panah Tuhan yang kuat dan melesat tepat sasaran dan jadi agen Tuhan yang memberikan kebenaran dan kebesaran namanya. Karya Jamie Lesmana. Nominasi nomor 3. Awake. Jangan salah baca awake ya. Awake. Karya KS. Pasti teman-teman tahu ya. KS gitu aja. Harusnya sudah terkenal. Teman-teman pasti tahu orangnya yang mana yang KS. Kevin Sundargo gitu ya. Kepanjangannya ya. Saya nggak menyangka kalau KS ini menang ya. Saya sebagai juri harusnya menjagokan beberapa nama yang lainnya. Saatnya generasi muda untuk bangun rohani dan komunitas yang berpegang pada Yesus Kristus. Singkat, cukup jelas, tapi namanya masuk. Dari total poin, dari penilaian kita semua, ini saya bacakan, Stride punya poin 68,5. Stride juara ketiga. Seperti dijanjikan, akan mendapatkan 200.000 e-money. Nanti akan dikontak oleh tim administrasi, biar keren ya. Tim administrasi akan kontak kepada pemenang-pemenang ini. Yang kedua dari bawah adalah Awake dengan nilai 70. Nanti KS akan dikontak juga untuk mendapatkan e-money senilai 300.000. Dan hari ini mungkin Koko Jamie Lesmana tidak hadir, tidak ikut Zoom juga, tapi nanti akan dikontak sendiri. Menduduki pemenang nomor 1, Aero Generation, dengan nilai 76,5. Nah, oke. Walaupun saya tidak dengar, beri tepuk tangan ya. Untuk Aero Generation, Awake, dan Stride, yang 3 pemenang ini, nomor 1-nya Aero Generation. Oke, well done guys, well done. Nah, setelah proses ini berlangsung, maka juri dan ketua-ketua youth, penanggung jawab youth, berunding ini, panjang, berjam-jam. Saya buat seperti ini ya. Ya nggak sampai berjam-jam lah, tapi ini biar kayak dramatis gitu.
berjam-jam serundingan. Ya apa ya? Gimana nih? Apakah kita mau langsung pakai Eros Generation sebagai nama youth? Tapi setelah hasil research, berhari-hari research, berhari-hari kan, kok banyak yang pakai Eros Generation? Kita ini kan generasi milenial ya, online semua. Kalau kita ketik Eros Generation atau kita ketik di Instagram, apalagi Instagram ya, kan penting ini. Kok ada ya namanya apa? Kok akeh gitu ya? Kok beberapa pakai Eros Generation dan beberapa ada di Surabaya? Nanti orang jadi bingung ini. Kita pakai enggak ya? Nah, Pak Safir, Gembala kita juga ngomong, harus yang nomor 1 dipakai, enggak apa-apa. Kayak Indonesian Idol aja, yang terkenal belum tentu yang juara 1, yang juara 2 bisa lebih terkenal. Maka dari hasil perundingan kita, slide yang terakhir, kita tentukan yang kita pakai adalah Awake untuk nama youth di Rich Palace dan ProX untuk sementara ini di Rich Palace. Awake dengan moto Building a Stride and Strive Generation. Gitu ya. Ayo berikan tepuk tangan sekali lagi untuk nama kita. Mulai saat ini saya panggil Awakers. Yuk Awakers, come on, semangat ya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk Awakers. Saya minta WL-WL-nya yang bertugas di Youth, di Awake ini juga mulai ngomong Awakers ya. Nanti siapa? Kak Dwi kalau ngomong di panggung juga Awakers gitu ya. Oke, mantap. Nah, kita nyanyikan satu lagu. Setelah itu kita tutup dalam doa. Ya. Saya akan nonton teman-teman AWAE. Yuk sama-sama kita bangkit diri sama-sama. Kita tutup ibadah sore hari ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama kita nyatakan pada Tuhan kita. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oke, mari kita angkat tangan kita, para Awakers. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan Kau memberkati semua Awakers di tempat ini Tuhan Yesus.
Kami semua akan melewati gelombang yang ketiga ini, Tuhan Yesus. Gelombang COVID ini, Tuhan, kami akan lewati, Tuhan. Kami percaya Kau berikan perlindungan, Tuhan. Kami percaya Kau berikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan. Bagi yang terkena, Tuhan, speed recovery, kami berdoa dan kami percaya bahwa kami semua akan lewat. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah. Berkati sekolah mereka, Tuhan. Agar sekolah para Awakers ini tidak terhambat. Kepandaian mereka tidak terhalang oleh kondisi, Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hikmat yang baru agar sekolahnya boleh berhasil. Yang planning pekerjaan yang baru. Berdoa Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pekerjaannya boleh berjalan dengan lancar. Mendapat pengalaman yang baru, belajar berjalan bersama Tuhan dengan kepekaan. Buat yang sudah bekerja dan mempertahankan dan mempersiapkan untuk masa depan lebih lanjut, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengajarkan hal yang baru, membawa kepada season yang baru. Dan di sana Tuhan masih tetap ada. Tuhan tidak meninggalkan para Awakers. Terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus, semua Awakers diberkati. Haleluya. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Saturday, guys. Gimana? Awake. Awake.